narkoba, dan bahayanya. Hai teman kece, apakah kamu pernah mendengar kata narkoba? Atau mungkin kamu pernah mendengar istilah ganja, putau, sabu-sabu, cimeng, gele, atau hasis? Nah, ini artinya kamu mesti waspada agar tidak mulai mencoba. Banyak pelajar yang terjerat narkoba karena rasa ingin tahu atau mengikuti ajakan dari teman. Jika sudah terjerat narkoba, bukan hanya tubuh yang rusak, tapi juga mental juga kena. Bahkan, dampaknya hingga menghancurkan hubungan sosial, bahkan masa depan seseorang. Apa saja yang termasuk narkoba? Apa dampak penggunaan narkoba? Dan bagaimana caranya menghindar dari bahaya narkoba? Yuk simak video ini. Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan mental. Narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Contohnya, ganja dan morfin. Psikotropika adalah bahan alamiah maupun buatan yang memiliki pengaruh pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya, amfetamin, diazepam, dan berbagai jenis obat tidur seperti benzodiazepin dan midazolam. Bahan adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang juga memengaruhi kesadaran atau pikiran. Contohnya, alkohol, nikotin, dan kafein. Sementara itu, berdasarkan undang-undang, narkoba dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 tidak digunakan dalam pengobatan karena berpotensi tinggi menyebabkan kecanduan. Contoh golongan 1 adalah opium, heroin, sabu, ekstasi, dan ganja. Golongan 2 dapat digunakan dalam pengobatan maupun terapi, tapi sebagai pilihan terakhir. Contoh golongan 2 adalah metadon, morfin, dan petidin. Sedangkan golongan 3 masih digunakan dalam pengobatan karena berpotensi ringan menyebabkan kecanduan. Contoh golongan 3 adalah kodein yang dipakai sebagai obat pereda nyeri. Penyalahgunaan narkoba ternyata ada pada hampir semua kalangan. Narkoba bisa menjerat siapa saja, baik itu pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa, kaya maupun miskin, pejabat maupun pengangguran, sampai profesor maupun orang yang tidak sekolah. Peredaran narkoba memang tidak memandang umur, jenis kelamin, status sosial, maupun tingkat pendidikan. Lalu, apa ciri-ciri umum dari pengguna narkoba? Ciri yang dapat diamati misalnya mata merah berair, lesu, tidak fokus ketika diajak berbicara, dan mengalami perubahan sikap seperti mudah marah atau menjadi malas. Apa saja dampak yang dialami oleh pengguna narkoba? Di antaranya adalah 1. Dehidrasi. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan akan kekurangan cairan. 2. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Pemakaian narkoba dalam dosis berlebih juga dapat menyebabkan muntah, mual,
rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. 3. Gangguan tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sampai hilang kesadaran. Sebaliknya, ada juga narkoba yang menyebabkan pemakainya malah kesulitan untuk tidur. 4. Gangguan kualitas hidup. Misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. 5. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan, maka dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Lalu, bagaimana caranya terhindar dari bahaya narkoba? Kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap zat atau barang di sekitar yang bersinggungan dengan narkoba, seperti rokok, alkohol, inhalan, atau lem ibon, atau tanaman dan jamur tertentu yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Hal-hal berikut juga bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya narkoba. 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. 2. Hati-hati dalam memilih teman atau lingkungan pertemanan. 3. Berani mengatakan tidak apabila ditawari makanan atau barang yang tidak kita ketahui dengan jelas. 4. Isi waktu dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat, seperti melakukan hobi, olahraga, ekstrakurikuler di sekolah atau kegiatan sosial untuk membantu sesama. Penggunaan dan pengedaran narkoba termasuk tindakan pelanggaran hukum. Tepatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman hukuman bagi pelakunya sangatlah berat, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, dan denda yang sangat tinggi. Jadi, jika seseorang di dekat kita, baik keluarga atau teman, diketahui atau dicurigai mengonsumsi dan mengedarkan narkoba, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkannya pada orang dewasa yang bertanggung jawab. Bersama, kita perlu melaporkannya ke lembaga yang bertugas untuk menangani masalah narkoba. BNN atau Badan Narkotika Nasional bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi pengguna serta pengedar narkotika. Sedangkan kepolisian bertugas untuk menindak pelaku kejahatan narkotika secara hukum. Ada juga beberapa LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang rehabilitasi dan penyuluhan. Sekarang paham ya, pencegahan narkoba dianggap sangat penting di Indonesia. Di setiap tanggal 26 Juni, kita memperingati Hari Anti Narkotika Nasional. Di hari tersebut, akan ada kampanye dan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melawan penyalahgunaan narkoba. Sebagai pelajar, kalian memiliki potensi besar untuk mewujudkan cita-cita dan membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitar. Namun, semua itu hanya dapat tercapai jika kalian menjaga diri dari bahaya narkoba. Apa yang kalian lakukan hari ini akan memengaruhi masa depan kalian loh. Jadi, ayo jauhi narkoba. Pilih pergaulan yang sehat dan fokus pada hal-hal yang positif dan bermanfaat. Apa pengetahuan baru yang kalian dapat dari video ini? Apa yang ingin kalian ketahui selanjutnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Simak juga video-video menarik lainnya di kanal Kejar Cita. Jangan lupa like and share juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.